yang udah cukup. Oke, ini ada yang nggak masuk di hari ini? Ada siapa? Syamsi sama Razina. Oh, siapa sih? Kenapa itu? Kayaknya izin deh. Oh, iya. Udah ada surat? Udah. Oke, anak-anak ini kan udah tadi kita bakalan belajar apa hari ini? Oke, tapi sebelum itu ada yang masih ingat gak materi sebelumnya itu membahas tentang apa? Gaya. Gaya, oke. Ada yang masih ingat? Gaya itu apa? Sesuatu yang menyebabkan benda bergerak. Sesuatu yang menyebabkan benda bergerak. Ada yang lain? Oke, bener ya. Jadi gaya itu sesuatu yang menyebabkan benda itu bergerak. Oke. Nah, materi gaya itu ada hubungannya sama materi yang bakalan kita pelajari hari ini, yaitu usaha. Nah, kalau anak-anak dengar usaha, kepikirannya apa tuh? Yang ada di pikiran pertama kali gitu, usaha itu apa sih? Bisnis sih. usaha bisnis gitu ya. Pasti kalau misalnya yang orang umum mungkin mikir materi usaha bisnis gitu. Enggak ya, jadi di fisika itu usaha itu beda. Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang usaha, di mana nanti anak-anak diharapkan setelah pembelajaran kali ini tahu usaha di fisika itu gimana sih. Nah, tadi kan kita masih mikirnya usaha itu masih ya bisnis gitu kan. Nah, terus kita bisa hitung gitu besarnya usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda itu berapa. Nah, terus ada beberapa kasus juga dalam materi usaha ini, dan ya semoga nanti ya nanti bisa belajar. Oke. Anak-anak kalau misalnya ke supermarket nih, misalnya ke Borma, kan kalau misalnya kita ngambil belanjaan itu kalau belanjaan pakai troli ya. Nah, kita kan di dalam troli nih, dalam troli. Nah, trolinya gerak gak? Gerak. Nah, tadi kan udah disinggung juga ya, sesuatu yang menyebabkan benda bergerak itu apa? Gaya. Berarti kita itu kepada troli di Borma itu berarti kita memberikan apa? Memberikan gaya kepada troli, sehingga si trolinya itu bergerak. Tapi pernah mikir gak sih berapa banyak sih gaya yang kita berikan sehingga si troli itu bergerak? Nah, itu adalah konsep usaha dalam fisika. Jadi butuh dua orang ya ke depan, kita coba. Apa sih perbedaan dua gerakan tadi? Perbedaannya. Jadi kita apa aja perbedaan? Nah, yang pertama dari yang Melody kan tadi bergeraknya dari sini tapi ujungnya di mana? Di sana kan. Kalau si Tia tadi itu geraknya dari sini ke sana, balik lagi. Nah, jadi ada apa aja sih perbedaan dari tadi gerakan Melody sama sini? Perpindahannya. Oke. Ingat nggak perbedaan jarak sama perpindahan? Gimana tuh? Jarak gimana tuh? Jarak tuh dari sisi yang ke sisi lagi. Kalau perpindahan tuh apa ya? Dari awal kasih ke beli terus balik lagi itu perpindahannya itu benar. Oke. Nah, tapi perpindahan Sylvia itu 0 karena kalau misalnya perpindahan yang ditinjaunya itu hanya titik awal dan titik akhirnya. Nah, kalau tadi Melody itu ada perpindahannya enggak? Ada, karena titik akhirnya di sana, titik awalnya di sini ya. Jadi ya ada gitu perpindahannya. Oke, masih gitu ya. Menghapus kapan guys? Coba di sini. Oke, tenaga yang dikit aja gitu, pelan aja. Tapi yang kedua itu cepat. Coba. Berarti kalau gitu betul memberikan apa? Benar memberikan gaya. Kalau gayanya yang dikasihnya itu sedikit, dia warnanya gitu ya. Oke, kalau misalnya gayanya besar, lebih jauh. Tadi kan kita udah ngelakuin dua demonstrasi ya. Yang pertama itu kita udah tahu bahwa perpindahan itu bedanya perpindahan sama jarak. Terus kita juga udah tahu bahwa gaya itu mengenai perpindahan benda-benda ketika kita berikan gaya, perpindahannya itu berbeda ya misalnya.
kepada si konsumsi itu. Nah, ketika kita gayanya itu besar, perpindahannya besar, biasanya menurut kalian besar apa? Besar. Oke. Kalau misalnya gayanya kecil, perpindahan kecil, besarnya kecil. Oke. Berarti besar itu dipengaruhi oleh apa ya? Yang pertama tadi gayanya sama perpindahannya. Oke. Ini ya. Nah, gaya itu berbanding dengan gayanya dan sama perpindahannya ya. Nah, makanya kita bisa secara matematis sendiri merumuskan bahwa usaha itu atau word kalau dalam bahasa Inggris itu perkalian antara besarnya gaya dengan perpindahan bendanya itu sejauh berapa gitu. Oke. Nah, ini seseorang mendorong dinding. Coba, ini didorong, coba sampai seberapa apapun kira-kira kita memberikan usaha enggak? Coba, siapa yang setuju memberikan? Itu ada usaha atau enggak kalau kita mendorong tembok? Sampai kapan bendanya ini enggak kan bergerak ya. Nah, kalau misalnya si benda yang kita berikan gaya itu enggak bergerak, kira-kira kita akan memberikan usaha enggak? Enggak usaha. Siapa yang setuju memberikan ada usahanya? Dan enggak setuju usahanya sebenarnya itu? Coba, ini kan perpindahan sama gaya. Di sini ada perpindahan enggak? Enggak ada. Nah, kayaknya ada tapi perpindahannya enggak ada. Berarti usahanya? Nol. Ya, benar ya. Nah, kan usaha gayanya itu tapi karena si dindingnya bergerak, berarti dia ya kita anggap fisika itu enggak melakukan usaha. Jadi ke sini kan lurus ya ke sana. Tapi yang gaya yang kita berikan itu lurus nggak sama perpindahannya? Enggak, lihat ya. Ini kan kita menarik, berarti kan ada F ke atas ya, F ke atas itu. Sedangkan si perpindahan itu lurus ke sana. Itu di mana kira-kira? Nah, ada apanya? Ada sudutnya, ya benar. Nah, kayak gini ya, kayak kita narik sesuatu, ini perpindahannya itu lurus ya, lurus. Tapi gayanya itu kayak gini. Ini gimana? Ini kan kayak bentuk sudut ya. Nah, ada yang punya juga. Kita itu, kalau misalnya posisinya kita tarik ke bawah, ini kan bisa dipulai kan ya? Ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, di materi usaha ini, kalau misalnya si gayanya itu membentuk sudut dengan perpindahannya, ini kan perpindahannya sini ya, gayanya sini, si gayanya itu tinggal kita proyeksikan ke perpindahannya. Jadi kemana? Sumbu ke sumbu X, ya, nah, ini ya. Nah, ini kaget ya, tiba-tiba ada pos. Jadi, kira-kira itu nggak namanya pos data? Kita coba gambarin ya, si gayanya gimana. Nah, ini kan ada objek ya, ditarik oleh orang itu. Nah, perpindahannya harus ke sini ya, ke sini, misalnya A, ke titik B. Si perpindahannya itu sini terus, atau kita namain D, displacement. Nah, ini gayanya itu, dia membentuk sudut. Nah, kita itu hanya perlu memproyeksikan ke vektor si perpindahannya. Berarti kan kalau vektor F-nya itu ke sini, perpindahannya ke sini, berarti dia diproyeksinya ke bawah ya. Gini. Nah, kita namanya tadi garis X, kita namanya pakai X aja ya. Nah, sudut itu misalnya. Nah, berarti ini kita pakai pas ya. Pas ini pakai apa? Samping kan? Ini. Ini. Samping sudut mana? Fx ya. Lihat ya. Ini Fx. Nah, kita kan sebetulnya juga ini Fx-nya apa ya? Nah, berarti Fx-nya pas. Oke, tadi masih ada usaha itu. Oke, dengan F, kali D. Nah, tadi kan F kali itu kita kasih F-nya itu terus, ini juga terus saja. Nah, kalau di sini saja apa? Fix. Fx. Jadi, baik sini, Fx kali D. Nanti kalau kita Fx berapa? F cos theta kali D. Nah, jadi kalau misalnya ada usaha tapi pada sudut kita bisa pakai F cos theta itu perpindahannya. Nah, sekarang coba deh, kalau misalnya lurus ya, kalau misalnya lurus si D-nya ke sini, F-nya juga ke sini. Berarti sudutnya berapa? 0. Cos 0 F berapa? 1. Berarti Y-nya itu F kali D. Ya, makanya yang pertama kita usaha itu didefinisikan sebagai F kali D karena si cosnya sebenarnya nilainya 1. Nah, oke. Gimana kalau jadi coba kita ambil sesuatu nih, kayak gini. Nah, ini kan kita nahan ya, berarti F-nya kemana? Ke atas ya. Nah, terus kita jalan perpindahannya kemana? Samping. Yang lurus yang lurus. Kalau misalnya F-nya ke sini, ke atas, tapi perpindahannya ke sini, kira-kira kita menemukan usaha nggak? Enggak, yakin. Menemukan usaha nggak? Coba yang siapa yang setuju menemukan usaha? Coba bisa nggak? Banyak atau enggak? Masih kelihatan ya? Banyak tau. Jadi meskipun kita rasanya ya kayaknya itu nggak bisa, padahal fisika ini udah dianggap kita bisa sebenarnya karena ya si kita gayanya memberikan gaya atas perpindahannya ya kita lurus itu ya. Nah, kita dianggap nggak bisa sama. Kalau ini sih pendekatan matematisnya ya. Karena kita tadi udah menemukan juga bahwa si usaha itu plus A gitu. Nah, sekarang ada usaha yang bernilai positif dan negatif. Emang ada gitu ya? Coba ini lihat deh, amati. Ini usaha yang positif. Ini usaha yang negatif. Jadi ini tadi kita memberikan gaya. Terus ini dia hari mana? Coba bedanya apa sih? Ini dia hari mana ya?
Oke, kalau yang ini? Itu cerita sana ya, tapi ke sana. Nah, jadi kan apa tuh yang gaya, yang gerakan sini tapi gaya apa tadi? Ada gitu. Bingung kan? Soalnya kita pasti mikir ya kalau kita ngasih gaya itu ke sana. Nah ini, berarti gerakan itu susah kan? Nah, coba sekarang ibu nyimpen mouse sini. Ada gaya apa aja sih yang bukan di sini? Gaya normal itu yang tegak lurus sama bidang ya. Terus ada gaya berat itu mana ya? Bawah ya, gaya gravitasi ya. Karena kalau misalnya nggak ada gaya gravitasi pasti lebih lumayan dari tadi. Nah berarti di sini tuh yang bergerak kayak bawah yang bekerja itu ada gaya normal, yang gaya lurus juga, ada gaya gravitasi, yang bawah gaya berat. Nah kalau misalnya ibu ngasih gaya sini, nah dia bergerak, kan di sini. Udah gerak nih, oh dia berarti ada gaya apa? Oh dia, berarti ada gaya, oke, gesek. Nah yang negatif itu adalah gaya geseknya, karena dia ada. Ketika kita gerakin, misalnya ngasih gaya ke objek ini tuh, misalnya mau tapi sini kan perpindahannya sini ya. Nah, tapi kan kenapa dia bisa diam di sini? Ada gaya gesek ya. Nah ada gaya gesek kan mana? Sini. Nah ini kan gayanya sini, perpindahannya sini. Berarti misalnya yang gerakkan gaya gesek nilainya negatif karena perpindahannya sini, gayanya berbalikan, gitu ya. Oke. Nah jadi usaha beralih positif itu ketika apa sih bacanya? Salah positif kita, tapi nggak salah gaya kita. Oke, coba yang negatif gimana? Usaha yang paling bagus untuk perpindahan melawan kendaraan. Oke, contohnya apa? Usaha oleh dia. Oke, saya. Nah, ini coba yang soalnya. Kalau dua mana kita kalau sama nanti ada sisa 25 dan nanti sudah 30 meter ada 3 kali serta. Jadi kalau kita tersebut bergerak sejauh 20 meter, berapa besar usaha yang dilakukan orang itu? Oke, masih coba ya. Tadi masih ingat kan? Susah. Apa dia? Dari konsep. Ya, benar coba. Mantap. Kita lihat ya, benar nggak? Dapat berapa? Dapat misalkan 3. Oke, benar ya. Nah, satuannya apa? Joule. Kenapa? Karena gaya itu satuannya Newton. Perpindahannya itu satuan meter. Nah, Newton meter itu biasanya kita sebut ke Joule. Bisa juga anak-anak biasanya usahanya 200 sampai 3 Newton meter. Oke kan? Newton meter itu bisa diganti Joule ya. Jadi ya, kita 200 sampai 3 Joule. Kan banyak ya gaya yang bekerja pada di sini. Menurut anak-anak, usaha totalnya itu gimana? Kalau ada 4 gaya nih, itu gimana? Tambah-tambahnya gimana tambah-tambahnya? Jadi nanti tadi ada tuh ditambah tambah dia. Nah, jadi kita tinggal nyari ini PFP jadi kita nyari misalnya oh ini usaha karena gaya normalisasi berapa gaya normalisasi berapa ya karena gaya ini berapa usahanya karena gaya kita tadi berapa sering kalian. Nah, jadi ya kita tinggal tambahin nanti bakal ada mesti nanti itu jadi jelas kita nambahin semua usaha di rumah dari gaya yang punya yang bisa kita buat jawabnya. Ini melakukan satu kan? Mungkin bisa dicoba lagi. Sekarang jam berapa? Dan mungkin waktunya juga sudah ya tadi habis ya. Ini boleh diharuskan dari rumah ya minggu depan kita belajar lagi dari buah periksa dan minggu depan kita bakal belajar tentang energi. Nanti anak-anak baca-baca ya tentang energi. Oke. Nah tapi sebelum itu tadi udah belajar apa aja ini tentang usaha. Oke. Usaha apa? Oke. Kata kuncinya benda itu harus bergerak ya berpindah. Kalau misalnya nggak berpindah dia mau bersama nggak? Ya, oke. Saya udah ada ngerti ya. Nanti jangan lupa dikerjain bulan depan. Oke. Sekian ya untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kali ini kita pelajari